Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan presentasi saya dengan topik arah dan strategi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada tahun 2000 strategi pembangunan lebih cenderung ditekankan kepada upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dengan berbagai kendala dan kelemahan-kelemahannya. Tetapi setelah tahun 2000 cenderung negara-negara berkembang merubah orientasi daripada pembangunannya ke arah konsep pembangunan berkelanjutan atau yang disebut dengan sustainable development. Sustainable development adalah merupakan paradigma baru dalam proses pembangunan dengan cara melibatkan 3 pilar dalam pembangunan. 3 pilar dalam pembangunan berkelanjutan terdiri dari ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam kegiatan pembangunan, bagaimana untuk bisa mengharmonisasi dari ketiga aspek tersebut, sehingga kegiatan pembangunan tidak memiliki dampak sosial dan tidak memiliki dampak terhadap lingkungan. Dengan konsep pembangunan berkelanjutan, maka kita akan bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif karena tidak ada trade-off daripada pertumbuhan dengan aspek-aspek lainnya. Yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini prinsip-prinsip dari pembangunan berkelanjutan. Ada 4 prinsip yang harus kita pegang dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, pembangunan itu harus didasarkan oleh keadilan. Keadilan dalam arti bahwa dalam setiap gerakan pembangunan perlu ada pelibatan dari seluruh kelompok-kelompok masyarakat, baik dalam berbagai generasi maupun dalam berbagai tingkat usia. Yang kedua, didasarkan kepada prinsip Birbo, artinya memperhatikan kelestarian lingkungan. Jadi kelestarian pembangunan yaitu keberlanjutan daripada sumber daya alam yang digunakan sebagai resource dalam pembangunan. Yang keempat, pembangunan harus mampu meningkatkan kualitas hidup dan menghindari dampak negatif atau externality disekonomis daripada proses pembangunan, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Berikut konsep pembangunan berkelanjutan telah dirumuskan dengan baik dalam Konferensi PBB pada tahun 2015 yang dihadiri oleh 193 negara, dan semua negara itu menyetujui konsep SDGs atau yang disebut dengan Sustainable Development sebagai kelanjutan daripada Millennium Development Goal yang dilaksanakan pada tahun 2000 dan berakhir pada tahun 2015. Nah, penerapan daripada konsep pembangunan berkelanjutan di Indonesia ditindaklanjuti dengan Kepres nomor 17 tahun 2017 yang berisi 17 tujuan daripada tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, tujuan pembangunan berkelanjutan adalah untuk mengakhiri jumlah kemiskinan. Jadi bagaimana jumlah kemiskinan itu bisa dinolkan atau yang dinamakan dengan zero poverty. Yang kedua, menghilangkan kelaparan. Yang ketiga, menjamin hidup yang sehat dan sejahtera bagi semua usia. Yang keempat, menjamin kualitas pendidikan secara inklusif dan merata. Yang kelima, mencapai kesetaraan gender antara laki-laki dengan perempuan. Pembangunan tidak boleh menyebabkan terjadinya diskriminasi antar gender. Makanya wanita harus dilibatkan dalam proses pembangunan, termasuk juga dalam pembangunan politik. Yang keenam, ketersediaan air bersih dan sanitasi, karena air adalah merupakan kebutuhan yang paling urgen bagi
bagi manusia. Yang ketujuh, menjamin akses energi dengan harga terjangkau dan sustainable. Yang kedelapan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif. Yang kesembilan, membangun infrastruktur dalam segala hal, baik infrastruktur ekonomi, sosial, budaya, termasuk juga infrastruktur politik. Karena infrastruktur terutama untuk ekonomi adalah merupakan urat nadi dari proses pembangunan. Yang sembilan, mengurangi kesenjangan intra maupun ekstra negara. Jadi dalam suatu bangsa tidak boleh terjadinya kesenjangan. Misalnya dalam kabupaten tidak boleh terjadi kesenjangan antara kecamatan dengan kecamatan, nagari dengan nagari, jorong dengan jorong. Begitu juga tidak boleh terjadi kepincangan antara satu negara dengan negara yang lain. 11, menjadikan kota dan pemukiman yang inklusif dan aman. Jadi pasar yang friendly dengan aktivitas masyarakat, pemukiman yang inklusif, yang bukan eksklusif, yang hanya mengakomodir kelompok-kelompok masyarakat tersebut tertentu. 12, menjamin pola konsumsi dan produksi secara seimbang. 13, penanganan perubahan iklim dan dampaknya terhadap sosial ekonomi masyarakat. 14, melestarikan ekosistem laut dan samudra. Yang ke-15, melindungi dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem darat, termasuk juga di dalamnya adalah upaya untuk melestarikan hutan, karena hutan itu adalah merupakan hal penting dalam kehidupan manusia sebagai pemasok oksigen untuk kehidupan umat manusia. 16, menciptakan perdamaian. Pembangunan itu harus bebas dari konflik. Pembangunan harus berkeadilan yang didasarkan oleh kelembagaan yang kuat dan akuntabel. 17, menciptakan kemitraan secara global yang tujuannya untuk menciptakan manfaat secara bersama. Lalu seterusnya yang terakhir, bagaimana mengimplementasikan daripada konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan tidak bisa hanya dilaksanakan oleh pemerintah, tetapi bagaimana bisa menciptakan sinergi antara tiga pilar. Yang pertama adalah pemerintah, yang kedua adalah masyarakat, yang ketiga adalah dunia usaha. Pemerintah harus berperan sebagai good regulator, menghasilkan regulasi yang bisa menciptakan suatu insentif dan mendorong aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha. Nah, itulah pokok-pokok pikiran yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.